Shalom, selamat malam, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana liburannya? Wah, wajah-wajahnya kelihatan pada tembem nih ya. Ya, jadi semuanya cukup puas lah menikmati liburan kali ini kayaknya ya. Haleluya. Ya, walaupun waktu kita liburan, saya juga waktu lagi di Singapura agak sedikit kaget mendengar salah satu sahabat kita dipanggil Tuhan ya. Dan ini adalah bahan ya buat kita semua perenungan bahwa ya seringkali kita kalau disuruh mengiring Tuhan, ikut Tuhan nanti ajalah ya kan masih umur segini. Tapi sekarang kita harus belajar bahwa umur nggak ada yang tahu ya kan. Dan ya kapanpun Tuhan mau panggil, intinya kita harus kedapatan sudah siap khususnya secara rohani kita supaya kita bisa berjumpa dengan Kristus sendiri. Haleluya. Baik, teman-teman, malam hari ini ada sebuah tema yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Dan tema ini bukan sebuah tema yang familiar, bukan sebuah tema yang menyenangkan telinga kita. Tapi malam hari ini saya ingin berbicara soal rahasia padang gurun. Haleluya. Ya, dan biasanya kalau umat Tuhan, jemaat Tuhan, mendengar soal padang gurun itu nggak ada yang mau, ya kan? Karena kita tahu bahwa padang gurun itu berbicara sebuah proses, ya. Tapi percayalah, ya kita belajar firman Tuhan harus balance, ada berkat, ada kutuk, ya kan? Ya, ada keberhasilan, ada proses. Nah, begitu juga padang gurun, ya. Supaya kita juga jangan terjebak dalam berkat-berkat waktu kita mengalami padang gurun, mengalami proses kita lari dari Tuhan. Tapi saya berdoa melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini kita akan semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22 ya. Teman-teman boleh ikut baca di rumah, saya akan menolong membacakan dari sini ya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, artinya ada jalan lain ya. Nah, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya Tuhan membawa bangsa Israel melalui jalan padang gurun karena ada maksud tersendiri ya supaya bangsa Israel nggak kembali kepada tanah perbudakan. Ayat yang ke-18, tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun melalui ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, boleh baca sama-sama. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Katakan amin. Haleluya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita seringkali membaca perenungan firman Tuhan ini bagaimana kisah umat pilihan Tuhan, ya, dan Tuhan ya menskenariokan sedemikian rupa sehingga Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, tapi saudara, antara tanah perbudakan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, di tengah-tengah sini adalah sebuah perjalanan. Nggak langsung kita mau berhasil, kita mau jadi orang, kita mau luar biasa, langsung tiba-tiba pada saat kita mau saat itu juga kita langsung jadi seperti itu. Kan enggak. Semuanya melalui sebuah proses. Begitu juga bangsa Israel. Mereka ingin masuk tanah perjanjian yang Alkitab katakan kaya akan susu dan madu. Mereka harus melewati yang namanya proses. Nah, proses Tuhan dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan untuk masuk tanah perjanjian. Inilah yang disebut proses perjalanan yang disebut padang gurun. Nah,
Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan untuk masuk tanah perjanjian? Tapi kenapa kok Tuhan anehnya menuntun mereka untuk masuk dulu ke dalam padang gurun? Kan ini nggak make sense gitu ya. Kalau memang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang luar biasa. Bukankah dia langsung bisa memberikan direction, jalan yang paling dekat, jalan yang terbaik. Haleluya. Nah, tapi saudara diizinkan berputar-putar 40 tahun. Bahkan kalau teman-teman baca kebenaran firman Tuhan ini, dari satu generasi ya yang keluar dari tanah perbudakan, semuanya mati di padang gurun. Kecuali dua orang, siapa? Yosua dan Kaleb. Haleluya. Kenapa? Karena mereka semuanya kedapatan terus buat dosa, nggak berubah-berubah. Mereka terutama bersungut-sungut waktu Tuhan sedang ya memurnikan mereka. Karena saudara, waktu mereka ada di perbudakan, yang paling sulit bukan membawa keluarnya. Ya, diri mereka Tuhan bisa bawa keluar. Tapi ternyata pikiran mereka, mental mereka masih mental perbudakan. Nah, itu yang paling sulit. Begitu juga kalau kita ingin berubah ikut Tuhan. Ya, mulut kita berkata, saya mau berubah, saya mau bertobat. Tapi kelakuan kita susah sekali berubah. Kalau pikiran kita juga nggak mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar ya terlebih dahulu tentang padang gurun ini. Ada 3 rahasia besar tentang padang gurun. Ada yang pernah ke Timur Tengah atau pernah bermain-main ke padang gurun? Haleluya. Doraemon kayaknya pernah kali ya. Nah, kebetulan saya pernah dapat kesempatan untuk merintis penggembalaan di UAE, United Arab Emirates. Ya, sekian lama saya stay di Dubai dan dari situ saya keliling-keliling ke 7 negara bagian di sana. Ya, dan saudara ada beberapa kesempatan saya betul-betul ya melihat dan saudara datang ke tempat-tempat wisata padang gurun di sana. Nah, ternyata kalau kita bicara padang gurun, ada hal yang menarik yang teman-teman juga harus tahu, ya. Karena selama ini kita bilang padang gurun itu pikiran kita konotasinya negatif bicara proses. Tapi ternyata kita mau melihat dulu, saudara, ada hal-hal yang bukan hanya bicara proses. Sebetulnya kalau di padang gurun, hal yang pertama, teman-teman harus tahu, hal yang pertama yang teman-teman harus tahu, bahwa di dalam padang gurun, kalau teman-teman datang ke sana, di sana tidak ada arah. Haleluya. Jadi teman-teman ke negara manapun, kayak kemarin saya baru pulang dari Malaysia, kah, dari Singapura, perapatan-perapatan pasti ada direction, ya kan? Ya, mau belok kiri, belok kanan, left or right, ya kan? Ya kalau kita setir mobil, ya kan, kita juga bisa U-turn dan lain sebagainya. Itu ada semuanya. Bahkan ada lampu merah dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara berjalan di padang gurun, saya mau kasih tahu, yang menarik di padang gurun itu tidak pernah ada arahan. Ya, pertanyaannya kenapa nggak dipasang rambu-rambu di sana? Saudara harus tahu bahwa kalau padang gurun itu, ya sejauh mata memandang itu cuma pasir. Jadi kalau kita tancap ya rambu-rambu di situ, nanti ada angin membawa pasir itu, dia akan berubah lagi, saudara. Bahkan rambu-rambu itu bisa ketutup, saudara. Jadi percuma. Nah, jadi harus kita tahu yang pertama padang gurun itu nggak ada arahan. Nah, begitu juga saudara dan saya. Kalau hari-hari ini sedang merasa ya kita kayaknya ke sini bingung, ke sana bingung, ke sini mentok, ke sana mentok. Ya mungkin hari ini kita sedang ada di posisi di padang gurun. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan, alasannya Tuhan membawa kita ke padang gurun. Ya, tentunya Tuhan punya rencana supaya kita satu ketika setelah kita masuk tanah perjanjian kita nggak menyesal lagi dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kenapa Tuhan membawa kita masuk ke padang gurun yang nggak ada arahan itu? Ya, supaya kita mempersiapkan mental kita di situ. Ya, makanya waktu Yosua dan Kaleb dia berhasil mentalnya dibentuk, dia diperbolehkan masuk tanah perjanjian, tapi yang lainnya tidak ada yang bisa masuk, mati di padang gurun. Anak-anak mereka, keturunan mereka saja yang bisa masuk bersama dengan Kaleb dan Yosua. Haleluya. Lalu yang kedua, yang menarik dari padang gurun, ya. Di padang gurun itu, saudara jangan berharap ada jalan pintas. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara nggak bisa ya seperti saudara mau pergi kemana, oh dari sana macet, kita lewat sini aja. Nah, saudara kalau di padang gurun tuh nggak bisa, saudara.
Ya, di mana-mana nggak ada jalan pintas. Mereka juga yang bawa mobil itu mesti mengikuti jalan arah mata anginnya juga. Supaya nggak kenapa, ya badai padang gurun. Saya pernah di apartemen waktu itu di Dubai. Pertama kali saya datang, belum beberapa minggu di sana, ya satu ketika sama anak rohani di sana, ya di tempat kos-kosan tersebut, kok ada suara, saya kaget, suara apa itu? Saya lompat kan, terus ya, anak rohani bilang, udah jangan takut, Konofit itu badai padang gurun. Saudara, saya ngintip dari kaca, itu seperti angin puting beliung, saudara. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu di padang gurun tidak pernah ada jalan pintas, yang ada angin putih beliung. Hanya ya kalau kita ya melewati padang gurun, saudara terkasih dalam Tuhan, cuma ada dua hal yang saudara bisa lakukan. Apa itu? Saudara harus belajar taat dan setia. Ya, jangan pernah berharap ada jalan pintas. Ya, waktu saudara mengalami proses kehidupan, saudara cuma cukup taat dan setia. Percayalah, saudara akan Tuhan bawa keluar dari padang gurun masalah pergumulan saudara. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, atau apapun. Itu bicara padang gurun yang bisa datang menghampiri kita. Haleluya. Ya, tapi belajarlah taat dan setia, karena kalau memang masih diproses, nggak pernah ada jalan pintas pastinya. Haleluya. Yang ketiga yang menarik dari padang gurun. Nah, di padang gurun, jangan pernah juga berharap saudara bisa bersembunyi. Nggak ada. Sebab di padang gurun itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, saudara seperti pemazmur bilang gunung batu Tuhan, saudara bisa melihat gunung di sana beda sama di sini. Gunung-gunungnya itu berjejer-jejer, tapi dari batu-batu karang yang besar-besar. Ya, nah makanya pemazmur bilang gunung batu Tuhan. Jadi sepanjang memandang itu bangunan tinggi-tinggi seperti bukit. Nah, itu adalah ya gunung mereka bilang, dan itu adalah berjajar-jajar sedemikian rupa gunung batu tersebut. Nah, tapi di sisi lain kalau teman-teman juga belajar di Timur Tengah, kalau ada padang gurun itu nggak pernah ada tempat untuk bersembunyi. Gimana mau bangun persembunyian? Orang semuanya pasir, angin begitu kencang. Ya, kalau malam dinginnya benar-benar dingin, kalau siang benar-benar panas, cuacanya ekstrim, jadi nggak ada tempat buat bersembunyi di padang gurun tersebut. Nah, apa maksud Tuhan kalau Tuhan mengajarkan kita tetap ada di padang gurun? Ya, Tuhan cuma mau mengajarkan kita di dunia ini nggak ada satu tempat pun untuk kita bisa nyaman berlindung kecuali kita berlindung di dalam Tuhan kita. Haleluya. Bukankah firman Tuhan katakan nama Tuhan kita adalah menara yang kuat, menara yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau sedang dalam masalah, saudara terkasih dalam Tuhan, sudah nggak usah bersembunyi-bersembunyi, hadapi saja. Dan kalaupun saudara merasa kepingin bersembunyi, saudara pengen tenang terlebih dahulu, datanglah kepada Tuhan, karena dia menara yang kuat, bukit perlindungan kita, orang percaya. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu, maka kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita malam hari ini dalam Ulangan pasal 8 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, Ulangan 8 ayat yang pertama sampai keempat, di sini dikatakan, haleluya, dengan segenap hati, ya, bentar. Dengan segenap hati, genap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang ketiga, tadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang keempat, ayat terakhir, pakaianmu tidaklah akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Haleluya, haleluya. Apa yang kita bisa dapatkan daripada padang gurun yang Tuhan izinkan dalam hidup setiap kita? Ya, sebab kalau kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat yang pertama sampai keempat, ternyata mereka yang masuk padang gurun pun disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Makanya kalau saudara hari ini sedang mengalami proses, katakan sama diri kita, jangan takut. Haleluya. Jangan khawatir. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu sebenarnya menyertai kita. Haleluya. Nah, cuman kenapa Tuhan izinkan harus kita melewati padang gurun? Ya, ternyata Tuhan ingin saudara terkasih dalam Tuhan supaya kita merendahkan hati kita. Kita nggak sombong dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dengan kita mengandalkan manusia yang lainnya. Tapi supaya kita cuma cukup mengandalkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Makanya Tuhan berurusan sama hati kita. Di padang gurun, kalau saudara sedang diproses, saudara harus belajar lembutkan hati saudara untuk saudara membuka hati sungguh-sungguh, untuk saudara betul-betul menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia Tuhan yang akan campur tangan menolong segala pergumulan saudara. Haleluya. Ya, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, teman-teman. Ya, hal yang kedua apa? Ya, supaya manusia mengerti bahwa ia bukan hidup ya cuma dari roti saja ya atau makanan jasmani saja, tetapi dari firman Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan. Makanya hal yang kedua, bangsa Israel di padang gurun supaya mereka mengerti mereka perlu Tuhan. Haleluya. Hari ini saya berdoa buat setiap kita yang mendengar ya untuk perenungan kita dan sebentar kita akan bahas sama-sama. Saudara sadarilah kita hari-hari ini usia kita nggak tahu sampai kapan seperti saudara kita kemarin yang dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kita perlu Tuhan. Dan salah satunya cara menyadarkan kita perlu Tuhan. Mungkin kita perlu dimasukkan ke dalam padang gurun. Haleluya. Sebab tanpa padang gurun, kalau kita ada di comfort zone, di zona nyaman, mungkin seringkali kita akan melupakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sedikit masuk ke padang gurun lagi. Saudara, supaya kita betul-betul tahu bahwa kita perlu Tuhan dan selalu bergantung pada Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, teman-teman, saya cuma mau closing dan kita akan sharing. Dan teman-teman boleh baca slide terakhir ini. Padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan, tetapi tempat di mana kita diproses karena kita adalah anaknya, supaya kita bukan menjadi anak gampangan, tapi menjadi anak-anak yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Tuhan memberkati dan kita akan diskusi. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, hamba